Halo pemirsa semuanya, baru berjumpa bersama saya Anggara Surangga dalam acara Podo Asu, podcast on live Anggara Surangga bersama Katinaru Project. Oke, episode pertama ini saya akan memperkenalkan bintang tamu. Dia adalah seorang seniman puisi dari kota Bandung. Dia suka juga bermain teater, main film, dan banyak lagi. Mari kita sambut Mas Untung Wardoyo. Silakan Mas Untung. Sehat? Tunggu Mas. Iya. Semprot dulu. Sesuai dengan prosedur kesehatan sekarang ya. Semprot. Mari salaman Mas. Sehat Mas? Ya. Silakan duduk. Ya. Boleh dibuka maskernya Mas? Karena kita sudah jaga jarak Ya. ya. Sehat Mas Untung? Alhamdulillah sehat. Oke, selama corona ini kemana aja Mas Untung? Ada Ada di mana? Di rumah? di rumah aja. Tidak ada kegiatan berkesenian, main teater, atau baca puisi, panggilan baca puisi, atau bikinin puisi buat seseorang sesuai pesanan gitu? Enggak ada. Enggak? Enggak ada. Cuma kebanyakan acaranya virtual aja di rumah. Oh, virtual ya. Ngobrol-ngobrol dengan sesama seniman gitu. Gimana nih? Buku puisinya banyak yang beli? Laku nggak? Alhamdulillah banyak. Banyak. Oke, pemirsa, Mas Untung ini sudah mengeluarkan buku puisi. Ada berapa Mas Untung? Sudah naik cetak nih? Dua. Dua. Yang pertama tuh Perjalanan Sunyi. Oh, yang ini yang pertama ya. Ya. Perjalanan Sunyi masih ada bukunya. Udah habis. Best seller berarti ya? Udah Ini sold out indie. gitu. Indie. Oh, ini cetak. ini udah habis nggak ada. Nggak ada. Nggak ada di pasaran. Ini tinggal satu berarti. Iya. Oh, berarti buku ini langka loh. Tapi bisa dijual nggak ini? Bisa dibeli Nggak nggak ada. sama orang? Nggak ada, sudah habis. Jadi nggak akan dikasih? Percetakannya juga udah nggak ada. Berapapun nggak akan dijual. Nggak ada. Hah? Harus nyetak lagi. Berarti Ya. kalau dijual ini bisa dilelang nggak? Mahal nggak? Apa? Bisa dijual nggak? Enggak dijual. Jadi ini tinggal satu, Tinggal udah satu. milik Mas Untung aja, Iya. nggak akan dikasih Iya. apalagi Kalau dijual nggak gitu ya. ada rencana mau nyari ini cetak ulang tapi nyari penerbit lagi. Oh, oke. Penerbitnya lagi udah nggak ada. Penerbitnya udah nggak ada. Nah, mudah-mudahan ada yang mendengar, ada yang menonton acara Podol Asu ini. Benar. Kameranya di sana Mas Untung, Ya. jangan liatin saya Ya, terus tuh di sana ya. kameranya. Mudah-mudahan ada penerbit atau percetakan yang mau memproduksi lagi buku puisi Perjalanan apa? Sunyi ya? Perjalanan Sunyi. Perjalanan Sunyi ini. Oke, buku kedua Ujung Waktu. Ujung Waktu. Karya. Oh, ini yang produksinya Panas Dalam Publishing ya? Iya. Masih banyak. Masih banyak ini. Cuman berapa detik lagi ada di rumah tuh ada masih sedikit lagi. Oh, tapi ini bisa dijual kalau ini Iya. ya. Berapa harganya Mas Untung kalau jual buku puisi ini? Biasa paling 50 gitu. Oh, 50.000 ya. Iya. Nah, kalau ada yang berminat, buku ini harganya hanya 50.000 dan nanti ada beberapa halaman yang akan dibacakan Tapi puisinya sekarang ya. hampir habis sih. Hampir habis. Habis nyetak lagi. Oh iya, Mas Untung santai aja ya, jangan Iya. tegang ya. Boleh ngerokok kok di sini. Iya. Mau ngerokok? Boleh, bisa minta diambilkan rokoknya. Mas Untung rokoknya apa Mas? Jangan disebut merek ya, rokoknya. Diambilkan dulu. Ada. Boleh sambil ngerokok, santai aja Mas Untung. Ada rokoknya mungkin di situ. Mau ngopi juga? Iya. Ngopi ya? Boleh dibikinkan kopinya. Saya juga satu. Ini kopi Bang Joy. Ini yang jualannya Saya sengaja bawa di ada sini. rokok. Tiap hari jualan 24 jam. Boleh diketuk kapan aja mau bikin kopi, beli kopi dan beli rokok. Boleh. Kebetulan ada saya bawa rokok. Oh, ada rokoknya. Silakan bakar. Santai aja Mas. Karena bukan di pom bensin, nggak boleh ngerokok. Baik Mas Untung. Ya. Ceritain dong, Mas Untung tuh jadi seniman puisi sejak tahun berapa sih? Wah, prosesnya panjang sih. Sebelum ke seniman tuh saya tuh alami beberapa suruh bekerja dulu kan dari habis tamat sekolah Oke, langsung lulus SMA, STM STM. Terus? STM mana sih? dia di Angkasa. STM Angkasa. Sky Senior High School gitu. Senior High School. Kalau di bahasa Inggris kan Iya. Sky ya.
Oh, STM Technical High Angkasa. School. Jurusan Angkasa. apa? Mekanik mesin. Mekanik mesin. Nah, setelah lulus STM itu lalu kemana? Langsung jadi seniman puisi Enggak, dulu atau belum. enggak belum? Bekerja dulu. Belum ada minat untuk bikin puisi saat STM itu belum. Belum. Setelah itu tahun 2000-an dulu. Sekitar tahun berapa? Lulus SMA 2005. tahun 2000? Bukan. Serius? Oh, bukan. 2005-an tuh. Saya Itu nggak baru percaya. itu. Apa lulus SMA 2005? Enggak. Saya nggak percaya. 99. Tahun berapa? Lulus 89. Oh, lulus STM tahun 89. Heeh. Oke, berarti tahun 89 saya usia masih 4 tahun, Mas. Belum lahir. Udah lahir. Heeh. Saya lahir tahun 85. Jadi setelah itu lulus STM lalu kemudian langsung bekerja. Bekerja. Bekerja di Bandung dulu. Di Ulu Gajah dapat di 2 tahun. pabrik tekstil gitu. Bukan. Oh, bukan. Apa? Konstruksi mesin. Oh, konstruksi mesin. Dari situ kemudian pindah lagi berapa kali pindah dulu. nah, kemudian minat Mas Untung untuk menjadi seorang seniman puisi awalnya gimana? Tiba-tiba dapat hidayah gitu lagi tidur, mimpi apa gitu? Enggak, ngalir gitu. Oh, ngalir aja. Ngalir begitu kan. Setelah dulu kan saya sebelum itu 94 saya langsung berangkat ke ini. Kemana? Kerawang. Ke Kerawang, nyari Kerawang. Nah, ini ditempatkan lama di Kerawang, ditempatkan di Subang kerjanya. Oh, kerjanya. Akhirnya dari sana kemudian berhenti di PHK. PHK 2005. PHK massal. Oh, dari situ kemudian baru mulai membuat puisi. Belum, Masih ingat? belum. Oh, belum. Belum ke sampai puisi dalam. Terus kapan ini bikin puisinya? Wangsitnya dari mana? Tahun berapa gitu? Ini tahun 2014, ini 2016. Mas Untung kalau bikin puisi diketik atau ditulis sih? Pertama ditulis dulu. Ditulis dulu. Tulis. Oke, kesini mulai diketik. Ada yang ngetikin atau ngetik sendiri? Ngetik sendiri. Dari kan dulu kan sebelum itu kan berceceran satu-satu. Mulai nulis 2012 ini. Oh, mulai menulis akhirnya 2011 satu-satu. Nah, pada akhirnya orang-orang di Bandung mengetahui dan mengenal Mas Untung sebagai seniman puisi itu tahun berapa sih? Dan mulai tampil dipentaskan puisi Mas Untung. Puisi pertamanya dibacain oleh Mas Untung 2014. sendiri. 2014 di mana itu? Di GIM. Oh, Gedung Indonesia Menggugat. Acara apa itu Mas Untung? Dulu kan di tempat majelis sastra dari ada perkumpulannya ya, majelis sastra itu ya. Oh, terima kasih Bang Joy. Ya, makasih. Nah, sesuai prosedur, Bang Joy pun pakai masker ya. Saya nggak bisa pakai masker karena lagi ngomong, nanti nggak jelas suaranya. Dan juga lagian jaga jarak kan sama bintang tamu ya. Dulu ini nyetak sendiri, ini cetakan sendiri, modal sendiri. Oh, modal sendiri. Yang komunitas. Siapa pribadi? Pendirinya siapa ini? Mana? Ini saya sendiri ini. Tapi nyari penerbit. Nyari penerbit. Akhirnya ada penerbit yang mau nerima buku puisi Mas Untung ini untuk diterbitkan. Tapi indie. Dan laku ya. Cuman dulu pertama nerbitin cuman berapa? 50. Oh, 50. Faktor keuangannya satu biaya sendiri sih ininya. Tapi bisa dicetak 50 buku ya? Iya, 50. Pada saat itu. Iya. Dan tapi habis banyak beli kan, nggak dikasihin gitu aja kan. Iya. Keren ya Mas Untung. Tepuk tangan. Pengabdiannya untuk cara membuatnya itu nyari indinya ini gitu. Alhamdulillah ya, ada yang mau menghargai perjuangan dan karya Mas Untung selama menjadi seniman ini ya. Apa sih yang dirasa ketika Mas Untung merasa banyak yang menganggap memandang sebelah mata Mas Untung sebagai seniman puisi, terus pasti ada lah ya yang meragukan Mas Untung mau ngapain sih, rek naon sih nyen puisi, mana emang bakal hidup tina puisi gitu, pasti ada lah ya. Dulu sebelum ke puisi dulu ke teater gini, lama-lama itu itu dari teater ke puisi itu bukan suatu pekerjaan tapi hobi apa adanya, mau kerjain nulis kapan aja di waktu santai segala macam, ada ide-ide kita tulis gitu. Sambil dikumpulin itu. Isinya buku puisi yang pertama ini tentang apa sih?
Bisa diceritain nggak? Bisa Perjalanan dilihatin kamera sambil sunyi dipegang. ini tentang perjalanan ada semua kehidupan pribadi saya tuh ada di sini semua. Oh, tentang kehidupan Mas Untung ya. Semua tentang Mas Untung atau ada tentang teman atau tentang asmara gitu Iya, nama. Mas ada. Untung pernah pacaran nggak? Pernah. Pernah banyak yang bertanya sama saya, Mas Untung boga ke Bogor tuh sih gitu. Pernah tuh? Pernah di sini. Pernah punya pacar? Tapi enggak disebut namanya siapa aja. Pasti orang Jangan pasti. disebut lah nama Ini. pacarnya siapa, itu kan udah jadi mantan ya. Iya. Udah jadi milik orang lain. Iya. Mas Untung pertama kali pacaran tahun berapa? Dulu waktu pertama tuh waktu sekolah STM dulu pernah. Dibikin Tapi puisi ada di sini. Di buku puisi ini ada tentang dia gitu. ada Coba tapi bacakan sedikit. dong. Coba bacakan. Tapi Pemirsa pengen tahu. nggak ada di sini. Nggak ada Belum di sini, nggak naik. nggak ada. Kalau di sini Apa? ada tentang kekasih Mas Untung di masa lalu gitu. Ada itu. Ada? Hmm. Mas Untung juga sebenarnya bisa nemuin lagi pacar Mas Untung kembali ke masa lalu karena ini pintu ajaib Mas Untung. Ini bisa dibuka sih masuk ke dalam. Kalau masuk Kalau jatuh. masuk. Awas jatuh. Kalau masuk boleh. Ini pintu ajaib Mas Untung. Kawas jatuh. Enggak akan jatuh. Tuh. Ini pintu ajaib. Iya. Pintu ajaib Doraemon. Asal masuk bisa masuk ke dalam ke masa lalu untuk memperbaiki hidup. Ada puisi masa lalu. Oh, ada puisi masa lalu. itu Bisa dibacain kata-katanya. nggak? Bisa dibacain Ke nggak? belakang Heeh. hanya bayang, dikenang selalu terbayang. Ke depan lihat terang, dijelang selalu terbayang. Bukan masa dilewati, berkisah kini dan nanti. Itu kan menceritakan masa lalu, banyak suatu kenangan, tapi sulit untuk memutar flashback kembali lagi. Ada di Tapi buku yang mana itu puisi yang tadi di sini ada, di sini ada. Oh, di sini ada, di sini ada. Oke. Nah, terakhir Mas Untung ngalamin perasaan patah hati gitu. Kapan itu? Oh, akhir berapa? Sekitar 6 bulan yang lalu lah. Mahasiswi mana itu Mas Untung kalau boleh tahu? Jangan ketawa. Waktu latihan inilah. Bareng ini latihan teater bareng. Dianya suka nggak sama Mas Untung? Responnya gimana? Biasa-biasa Atau aja. hanya Tapi nganggap? Yang saya tahu dan yang saya lihat selama kenal Mas Untung ya, kayaknya perempuan itu teh nganggap Mas Untung teh kakak semua ya. Jadi Mas Iya. Untung teh adina loba pisan di Bandung teh kabeh no. Siapapun Betul. perempuan, mahasiswi atau siswi SMA yang kenal Mas Untung semua dianggap adik. Jadi adiknya Iya. banyak banget. Jadi kalau ada jomblo-jomblo yang masih pada jomblo, bisa minta nomor teleponnya ke Mas Iya. Untung. Barangkali Mas Untung bisa jadi biro jodoh juga ya selain jadi seniman puisi ya Mas ya. Hah? Oh enggak akan dikasih. Semuanya milik Anda gitu. Semua nomor telepon wanita yang ada di phonebook Mas Untung nggak akan diberikan sama siapapun. itu adalah masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kita kembali ke masa. Enggak. Kita melihat masa depan lagi. Kalau kita melihat ke belakang, kita akan terbayang terus. Mending lupakanlah masa lalu. Oh, itu pesannya dari Mas Itu Untung ya. kan. Enggak, maksudnya kalau ada teman yang kenal Mas Untung yang jomblo terus Anggaplah sebagai teman, sebagai sahabat-sahabat kita. bukan. Apa? Ini mah laki-laki Apa? jomblo, misalkan Jomblo. ada laki-laki jomblo nih. Heeh. Jomblo ya. Terbuka ke bogo. Terus nyaho Mas Untung teh bebaturan awawena, teman perempuannya banyak. Ada yang seperti itu minta tung salah satu. Dikasih. Tong boro ente urang oge can boga tah eta. Enggak dikasih. Amun nanya tong lewat orang mending samperkeun Oh, sorangan. langsung nyamperin sendiri Samper gitu. deketin Jadi sendiri. enggak anti mak comblang Ya, saya Mas Untung teh nya. saya males jadi macomblang orang ketiga tuh. Oh. Yang penting kalau berani datangin langsung. Dan kalau ternyata berhasil, Mas Untung kecewa nggak? Sedih nggak? Sirik tuh? Iri nggak? Segala sesuatu pasti ada jodohnya ya, jangan istilahnya jangan itu kos itu bukan jodoh kita,
Ada pepatah dari sahabat Nabi menceritakan, cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja suatu saat kau akan dibenci. Benci hanya sekedarnya saja suatu saat kau akan disayangi. Oke. Nah, disitulah suatu. Iya teh bieu teh eta itu tuh puisi atau bukan? Atau Itu ngobrol? pepatah Oh, itu dari pepatah. antara Ali bin Thalib nanya kepada Rasulullah itu. Oh. Itu tentang satu itu. Iya, iya, iya. Ya, Jadi banyak ya. kalau mencintai seseorang tuh hanya sekedarnya aja, perlunya aja gitu. Berapa ngerti. persen, tapi jalan bagaikan ngalir. Kalau orang secara frontal, secara 100% suatu saat engkau akan dikecewakan suatu saat. Oh, Pasti pernah mengalami seperti itu. sebentar. Jadi pemirsa, acara Podol Asu, podcast online Anggara Surangga ini akan mengulas dan menggali lebih dalam tentang bintang tamu siapapun nanti yang datang. Ketika ada pertanyaan yang takut ditanyakan kepada bintang tamu, Podol Asu ini akan sangat berani menanyakan. Jadi maaf Mas Untung sebelumnya, jangan sampai tersinggung. Banyak titipan pertanyaan sama saya tentang Mas Untung. Ada yang bilang Mas Untung itu katanya kalau ngomong itu gagap, tapi ketika baca puisi enggak. Nah ini kelebihannya dia itu ini di sini. Nah yang ditanyakan sekarang, kenapa sih Mas Untung kalau ngomong, maaf ya, susah gitu? Udah dari kebiasaan dari pas lahir. Oh dari lahir Mas Untung ya. Oh, oke. Tapi kenapa pas baca puisi enggak? Nggak tahu, saya juga aneh dari itu. Oh, Mas Untung aja aneh gitu Mas Untung aneh. Yang itu kita kalau baca puisi dia kan dipelajari dulu, dihayati itu maknanya itu langsung itu dengan rasa itu. Tapi ketika ngobrol, maaf meskipun Mas Untung sedikit terbata-bata ya, saya ngerti kok maksud Mas Untung apa, kemana. Ya, tapi orang lain untuk kita jangankan dengan orang lain gitu, dengan lawan jenis juga mengungkapkan suatu kata-kata rasanya sulit. Kadang apa diomongin ini sulit. Nah itu kalau deg-degan. enggak, itu kata-katanya asal terkunci, oh gini. Kalau dengan orang yang biasa mudah kenal ngomong pure tanpa ada kata-kata, ngalir aja gitu. Ngalir aja gitu ya. Kalau ada yang rasa pasti. Oh kalau ada perasaan. Pada rasaan. Iya ngerti. Oke. Jadi rata-rata ya, enggak semua orang ya, tapi rata-rata kalau ada laki-laki yang suka sama perempuan, kalau ada perasaan cinta gitu ngomong tuh kadang suka terbata-bata, takut salah ngomong. Salah ngomong, kan mau ngomong ini salah, ngomong itu salah. Jangan-jangan saya curiga nih Mas Untung terbata-bata nih ngomong ke saya, suka sama saya enggak? Oh enggak. Masih suka sama perempuan. Iya. Alhamdulillah. Saya udah deg-degan. Takut minta dipangku kan juga saya jadi takut. Saya jadi takut kalau minta dipangku Mas. Nah, selama corona ini nih udah hampir bulan ke-6 kondisi saat ini di seluruh dunia. Ya. Wabah COVID-19. Nah, selama itu Mas Untung ngapain aja? Paling bantu di rumah, itu kan buka kelontongan ibu bapak di rumah dan bantu ke itu. Coba promosiin di mana warungnya Mas Untung. Saya ketinggal di Jalan Jatayu Dalam 1 nomor 1 di Bandung. Jatayu Dalam 1 nomor 1. Warungnya di situ juga. Iya. Komplit. Jualan apa aja Mas Untung? Biasa warungan jajanan itu, rokok segala macam. Rokok, mie instan. Iya. Oh, bisa bikin di situ. Iya, bisa. Mas Untung juga kalau nggak ada kegiatan, misalkan dipanggil ada acara baca puisi, teater, Mas Untung juga bantu orang tua jualan di situ ya, bikinin mie, bikinin kalau kopi. Paling itu pagi, kalau sore biasa ada latihan, suka kemana yang latihan belanja teater. Siapa itu yang belanja ke pasarnya? Untung sendiri. Oh Mas Untung sendiri pakai sepeda? Kadang pakai sepeda, kadang jalan, kadang pakai roda. Dan dekat sih. Oh dekat, kalau belanja ke pasarnya dekat ya dari Jatayu ke pasar Ciroyom ya? Bukan, enggak. Di sebelum Ciroyom. Pasar apa? Itu kelontongan lah itu. Grosiran. Grosiran. Oh ada grosiran. Oke.
Baik, kita break dulu sejenak. Kita lanjut season kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Podol Asu bersama Katinaru Project. Podcast on Live Anggara Surangga. Good? Jalan terusnya.